misalnya itu pun terjadi, gue nggak yakin tuh pemilihnya 01 sama 03 mau gabung. Beda banget. Nah, gimana? Kopi dan susu. Asik. Kopi susu bisa Kopi gabung dan dong. susu. Kopi dan susu enak dong. Ya udah, ayo dan minyak. itu. Nah, Gitu. obstacle-nya apa? Menurut lo 1 sama 3 Beda banget, ini bos. Beda nggak ideologi. It's like lefties and righties. Asik. Satu kanan banget, satu kiri banget. Ya kayak pan dan umat gitu. Ya. Jadi komentar lu gimana? Mas? ya menurut gue satu, balik lagi ke poinnya tadi, ini ngapain udah diumumin 1-3? Justru itu kayak declare akan kalah. Kalau gue ya, dari perspektif gue ya, itu deklarasi bendera putih. Sementara Pak Jokowi kan belum keluar dari PDI. Lu baca masa? gimana? Belum. Setahu gue udah punya KTA apaan? Asik. Tapi FYI ya, kita berterima kasih banget loh sama Pak Jokowi. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita sudah bersama orang yang berjasa membuat Prabowo menjadi gemoy. Oke, gas. Oke gas. Gimana sih ceritanya lu bikin joget-joget pan Pak Prabowo? Tapi inget gak sih di podcast terakhir gue sama lu kan, gue bilang kan tenang aja, semua orang akan joget pada waktunya. Iya kan? Ya kalau menurut gue ya ini itu gue masih waktu itu masih belum terlalu percaya. Iya Karena gue pikir kan? lu aja tuh. Iya. BHM aja datang tadi joget, Bos. joget. Iya. BHM Pemret Tempo lama ini joget. Joget juga? Iya, joget tadi. Iya, jadi sekarang gue lihat ya, orang kalau nggak joget tuh jadi insecure tau nggak? Jadi kayak kalau nggak joget tuh nggak enak. FOMO banget. Padahal dulu waktu awal-awal joget pan ya, aduh dibully abis. Nah jadi yang si Pak Prabowo ini kan, kita kan pendukung ya, kita pengen Pak Prabowo menang. Nah waktu itu kan Pak Prabowo kan udah mulai joget tuh. Tuh, bagus dong ya kan, orang kan jadi senang kan, lucu, vibes-nya ya kan, gemoy ya kan. Kan tipis-tipis jogetnya. Iya, masih kayak silat-silat gitu kan. Kalau kata anak zaman sekarang tuh high vibes, asik. Udah high vibes ya kan, udah nggak yang kayak gitu loh ya. Udah joget. Nah, akhirnya iseng-iseng di PAN bikin joget, namanya joget Oke Gas gitu. Nah, habis itu viral banget. Nah, akhirnya mana ada lu yang enggak viral joget lu ini. Ini yang ini ya, videonya kita tampilin yang ini. Di Kemendak aja viral, Bos. Nah, saking cintanya sama Pak Prabowo, gue minta tuh di DPP PAN yang joget tuh yang emang gemoy-gemoy. Jadi kalau lihat tuh yang gemoy-gemoy yang joget. Nah, videonya Bang Saleh Daulay. itu nggak berani gue, Bos. Gemoy tapi nggak bisa. Dia mau joget di DPR aja. Bara Hasibuan. Oh, Bang Bara udah slim. Dapil Papua loh sekarang dia. Bang Bara. Iya. Dan Bang Bara kayaknya udah slim deh. Udah. Terus kan ininya. Viva Yoga juga gemoy itu. Tapi nggak berani juga itu gua. Agak kelas berat itu kayaknya. Nah, akhirnya ya udah kita bikin si gemoy itu rame. Terus kan pada joget semua tuh. Terus gue bilang sama Ketum, kayaknya sekarang joget udah nggak spesial lagi Tum. Kenapa? Soalnya semuanya udah joget gitu. Kecuali kalau kita joget sama Pak Prabowo langsung. Jadi membuktikan bahwa kita inisiator Tum joget gitu. Ya udah coba saya kontak deh Pak Prabowo gitu, bisa nggak ada waktu luang? Ya udah di kontak bisa akhirnya. Diajak joget pula mau kan? Mau, keren banget joget ya, bener-bener keren banget, all out banget. Total, gue langsung bawa 45 apa 40 Blue Squad. Joget bareng sama Pak Prabowo. Nah, kalau Nusron Wahid bawa Banser, Bos. Sama-sama B sih, Blue Squad bawa Banser. Dan kayak Pak Prabowo lebih fasih gitu dibanding Pak Ketum, kayaknya lebih Pak Prabowo lebih ya. Aktif kan Lukman Sardi ini kan. Kita udah bedakan gini. Kan yang direkturnya kan Mas Eko kan. Pokoknya nanti ikutin aja Pak Prabowo, kalau lagi pengen joget ya joget, kalau enggak ya enggak. Ya masa capres kita atur-atur kan. Ya udah pokoknya kita udah ngikutin aja. Ternyata pas Pak Prabowo datang jogetnya gila, all out banget. Ya udah happy lah. Komunitas ini Blue Squad ini juga jadi semangat. Joget lagi. Dan akhirnya itulah di mana-mana sekarang Pak Prabowo pakai Oke Gas itu. Iya. Cuman di iklan itu. Dan lu yang mengenalkan ke Pak Prabowo tuh ya kayaknya ya. Enggak, kalau itu dia sendiri. Enggak memformalisasikan kan tadi dia kan gini-gini doang. Akhirnya kan gue bikin tutorial kan, gini itu gue bikin tutorialnya.
yang gini-gini Iya, gitu kan kan ada dari step PAN kan. 1, step 2 gitu. Itu gue bikin. Ini kalau naik Spotify, Dibuat kurikulumnya ini loh. Ini kalau naik Spotify orang bingung juga kan dengarnya kan. Ini gini-gini apa ini gini-gini. Gini-gini. Iya. Jadi tutorialnya tuh kita yang bikinin supaya yang lain yang mau ngikutin bisa mengikuti lah. Nah, Tapi emang itu artinya lo wakafin nggak? Maksud gue gini. Wakaf. Kan Wakaf sekarang ini dong, udah sedekah. semua pakai Sedekah apa yang lah. lo bikin? Sedekah dong. Ini kan sedekah politik lah. Asik. Enggak lah. Emang kita bikin itu untuk bantu lah, untuk bantu Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo waktu itu nggak ada resistensi. Kalau dulu Nggak. kan nggak mungkin kan. Jadi Dulu nggak Kalau dulu kan ada Iya. bapak lu yang lain nih kan Iya. nggak mungkin. Nggak Pak mungkin Prabowo dong, joget-joget. Pak. Ya Allah, udah 2 Gini-gini paling episode kita jogetnya. ngomongin ini kan. Joget-jogetnya paling gini. Ya. Tutorial menggoyang podium itu mungkin ada Pak Prabowo Bisa, dulu. bisa. Jadi kita tadi kan mau joget kan. Coba kan Pak Prabowo kan waktunya susah kan. Ya udahlah sekalian kita bikin 2 iklan. Satu iklan joget Oke Gas, satu lagi kan programnya tuh minum susu dan makan siang. Jadi sekalian bawa susu sama makan siang. Kita pikir ya udahlah dapat satu aja syukur kan. Ternyata dapat dua-duanya. Pak Prabowo happy banget. Oh, ini iseng-iseng berhadiah juga nih. Iya, jadi Akhirnya udah dua-duanya joget, minum susu, makan siang, udah top banget. Gratis. Gratis, makan siang gratis, udah top itu, banget. itu studio yang lu bawa ke tempat Pak Prabowo atau Pak Prabowo yang datang ke studio lu? Nah, gimana itu ya? Iya. Kayak mana ini jawabnya? Kayak mana ini jawabnya? Pokoknya di tempat Pak Prabowo paling gampang lah. kata Ya, lu pokoknya tadi. di tempatnya Pak Prabowo lah, di sebuah tempat yang sangat spesial gitu. Asik. Nah, Kak Zita, Selalu gampang. Lalu Iya. udah. ini loh apa namanya kalau kita lihat ya ini kan kontribusi lo bisa gua bilang nggak sedikit nih dalam hal ini nih kan orang Pak Prabowo bisa lebih gampang. Gua waktu debat kandidat kemarin Dir, ya kan? Dulu tuh menurut gua Pak Prabowo tuh suka joget-joget sendiri tanpa musik ya. Iya. Kalau sekarang tuh ada Asik ya, ada Oke national Gas. anthemnya Ada, gitu loh ya. Oke Gas, Iya. Oke Langsung Gas. keluar Oke Gas itu loh. Jadi akhirnya ada relevansinya gitu loh. Gua lihat ini apa namanya Pak Prabowo di kalau dulu kan kita nggak bayangin Pak Prabowo kayak gitu ya. Untuk joget-joget segala macam gitu ya. Pasti pidato-pidatonya kan. Iya. Dan kontribusi lu bisa gua bilang gede banget nih dalam hal ini gitu ya. Dan merubah banget loh. Dan itu akhirnya itu berpengaruh ke komentar-komentar di medsos soal Pak Prabowo loh. Jadi lebih positif loh. Dan Gua termasuk nggak orang ngomong lebih positif suka. atau enggak ya, kayak maksud gua mungkin banyak positif tapi gini, kalau dulu Prabowo macan Asia, Iya. kita tegak lurus Prabowo gitu-gitu. Sekarang tuh. gemoy. Kalau sekarang tau nggak? Prabowo manusia. Sekarang gini ngomongnya, aduh Bapak peyuk dulu. Iya. Nih makhluk dari mana? Peyuk dulu. Bapak gemoy, gemes gitu kan. Nah, Iya, termasuk waktu soal debat ya. Iya. Waktu debat kemarin kan Iya. rame banget tuh Iya. yang impression ke Pak Prabowo yang diserang lah. Iya, yang salah satu. diserang. Yang itu Kan kontribusi. isi komennya kan Iya. kocian papa begitu Iya, ya, iya. papa abel Jogetin gitu loh, aja, Bang. Pak, jogetin. Itu kan nggak pendukung Pak Prabowo dulu tuh Iya, yang ngomong kayak iya, begitu tuh iya, gitu kan. iya. Masanya Pak Amin kan nggak Iya, mungkin nggak ngomong gitu mungkin kan. gitu. Iya kan? Lu kan lawan. Lawan. Takbir. Nah, gitu kan. Nah, itu salah satu kontribusi Erick Thohir juga tuh. Kok Erick Thohir? Iya kan yang viral di TikTok kan yang di-post sama 20 Erick juta. Oh, Thohir. yang Pak Zul, Pak Erik sama Ridwan Kamil. Enggak, Joget yang juga? pas yang Pak Pak Prabowo Prabowo. nangis Pak Prabowo ini loh Yang- diserang itu loh. Oh. Ya diserang sama Anies dan Pak Ganjar. Berapa skornya nilainya? Oh, itu Pak Erik ngomong juga. Enggak, Pak Erik yang nge-post videonya. Meskipun Viral. juga itu di video di mana-mana sih. Iya, di sebenarnya. mana di repost. Iya, tapi itu emang sedih sih nonton video itu. Gua aja kayak Lu gimana ngeliatnya? gua kena sih dalam gitu ngeliat Pak Prabowo kayak gitu, masa digituin kan. Lu dia di Kesian issue banget. juga tuh gimana sih? Ya kesian lah ngeliat dia lucu gitu kan tiba-tiba di serang kanan serang kiri gila. Oh, oke, gua ngerti. ngerti Iya. Gua ngerti. Basisnya udah bukan Pak Prabowo yang Udah dulu. bukan. Kalau Pak Prabowo dulu Galak. galak dan digituin orang biasa-biasa Iya, aja. Pak Prabowo Pak Gua aja Prabowo sedih loh, macan gua sedih. Asia. Iya, kalau Pak Prabowo versi lama, Iya. ya kan versi 1.0 gitu, diserang kayak gitu. Sekarang udah versi AI. Orang biasa, orang biasa aja kalau Pak Prabowo versi AI sekarang. Udah. Karena baseline-nya kesel loh. udah lucu kalau iya, sekarang. Gue nonton Kalau- video gitu kayak, aduh, gue pendukung Pak Anies Iya, kok iya. jadi kayak agak gimana gitu Iya, loh, kayak mana gitu. Dia pendukung Anies Setia loh. Iya, kok jadi begini gitu, kok Pak Prabowo diginiin gitu, jadi kayak gitu. Nah, ini berhubung ngomongin Iya. Mas Anies dan Pak Ganjar nih kan. Iya. Ini ada 01 sama 03 nih ya. Iya, 01 sama 03. Ini tweetnya Mas Ganjar nih. Mana? Paling baru. Iya, Nge-tweet. tadi malam 23 46.
tengah malam nih. Malam nih. Tengah malam ingat nge-tweet kayak gini nih, gue juga agak heran nih kenapa gitu. 23 berapa? Itu setelah rapat 23.46. ya. Itu udah mau jam 12 malam iya, loh. hampir iya bener Mbak. Jam 12 malam pun masih mikirin pilpres nih. Waduh. Coba lihat apa? Ya wajar lah capres kan. 1 strip 3. Terima kasih teman-teman, perjuangan belum berakhir, bendera merah putih. Hah? 1 strip 3. Maksudnya paslon 1 sama paslon 3? Ya harusnya enggak ya. Nah, lu interpretasi lu apa? Iya kalau gua mah itu belum tarung udah bendera putih lah. Gimana Merah gitu? putih benderanya bukan Bendera putih. Merah putih Enggak, bendera. itu kan yang diposting bendera putih. Merah putih. Interpretasi Bazita Gua ngeliatnya merahnya kayak, enggak ada. jadi gua ngeliatnya gini kayak ini belum bertarungnya udah ngaku kalah gitu loh. Masa udah mau koalisi aja belum selesai pertarungannya gitu. Ya kalau buat kita mah jadi bagus lah, jadi pede bahwa 1 putaran itu di depan mata. 1 apa sekali? 1 putaran dong. Sekali putaran apa 1 putaran? Sekali putaran. Sekali putaran Ya dong. kan nggak mau 1 putaran kan nggak Iya, mau gini kan gini loh, pendukung orang ente ini kan kita kalau bertarung ya, ini kayak gue nih orang Sumatera kan. Iya. Ada pepatahnya tuh, sekali layar berkembang, ya kan, pantang surut. Jadi kita kalau udah fight ya kita fight. Masa kita belum selesai fight kita udah mau bikin, oh nanti kalau kita kalah gimana ya? Apa kita gabung? Kan nggak bisa kayak gitu dong, fight dulu. Jadi ini good news buat kita bahwa ya sekali putaran itu sangat visible. Gitu. Nah ini Mas Ganjar kira-kira ya kalau lu kan yang diantara kita bertiga nih yang pernah ikut pemilu kan lu di sini Kak ya. Iya. Budi udah jelas kan. Jadi pejabat dia nggak pakai pemilu ya kan. Dia modal olah-olah kawan ya. Nah gimana sih psikologisnya di tengah situasi panas kayak gini nih sampai keluar statement 1 strip 3. 1 strip 3 itu kalau lu sebagai petarung politik gitu. Ini kan harusnya kan kita berjuang sampai titik dalam penghabisan kan, itu sampai kan. finish Ini line kan. Kalau gue nih ya, gue ngeliatnya dari mungkin dari sudut pandang anak-anak muda lah ya. Ya, sebagai petarung politik. Sebagai petarung politik ya. Lu jangan menganggap diri lu muda lagi. Jangan lu, yang udah lu enggak ya. udah elected kan. Udah elected ya. Muda dan Gue suka elected main loh. TikTok tuh jadinya bawaannya pengen jadi anak muda terus gitu Iya, ya. kalau lu ngomong valid tuh. Gue ini udah dicoblos 10.000 orang gitu Dari kan. perspektif gue ya, Iya. kayak misalnya nih gue di dapil gue nih ya, buat gue tuh pantang ada kata kalah atau ada kata menyerah itu pantang banget. Dan kalau di kayak gue kan, gue sekarang kan pimpinan di DKI kan, salah satu pimpinan DKI. Jadi kayak caleg-caleg baru kan gue suka mentorin tuh. Gue selalu bilang, lo kalau ada terbesit sedikit pun di otak lo bakal kalah, lo nggak usah nyalek, lo nggak usah maju aja dari sekarang. Karena kalau lo udah punya pikiran itu, lo udah pasti kalah. Gitu. Jadi kalah sejak dalam pikiran ya, itu ya. karena yang paling penting kan di sini. Kalau di sini lo udah kalah ya udah pasti kalah lah kenyataannya. Gitu. Jadi gue selalu nanamin itu. Jadi menurut gue ya udahlah Pak, menang lah ini. Menang lah ini. udah menang lah inilah. Pan selalu terdepan. Anjur. Oh gitu. Iyalah. Gimana kayak mana ngomong kayak gitu kan? Enggak boleh ya, maksud gua gini. Kan ini kan sebuah strategi. Iya. Dengan cara mengambil suara pendukungnya Mas Anies lah, makanya Mas Ganjar bisa jadi single majority misalnya. Maksudnya nyicil. Kalau di putaran 2 gitu misalnya. Banyak yang bilang Pak Prabowo atau debat kemarin juga berusaha untuk menghimpun Mas Ganjar. Kan ada kali 3 kali Pak Prabowo bilang, "Saya kok Setuju. agak sepakat ya sama Mas Ganjar." Gini, misalnya pun Ini itu kan sama terjadi aja. ya. Misalnya itu pun terjadi. Gua nggak yakin tuh pemilihnya 01 sama 03 mau gabung. Beda banget. Nah, gimana? Kopi dan susu. Asik. Kopi susu bisa Kopi gabung dan dong. susu. Kopi dan susu enak dong. Ya udah, ayo dan minyak. Itu harus susah sekali. Minyaknya minyak kita. Sejak kapan Minyak yang kita. Sejak kapan yang merah dan orange bersatu? Iya. Sepertinya tidak mungkin. Iya. Minyak kita lagi. Minyak kita ya. Air minyaknya minyak kita. Seperti ayo dan minyak. Sangat sulit. Kalaupun nanti misalnya mau gabung, gua rasa bakal banyak gabung ke Pak Prabowo. Nah, gitu. obstacle-nya apa? Menurut lo 1 sama 3 Beda banget, ini bos, beda nggak ideologi. It's like leftist and rightist. Asik. Satu kanan banget, satu kiri banget. Ya kayak PAN dan umat gitu. Ya. Ampun, Pak
siapa ya? Padahal dulu bersatu loh. Kan nggak mungkin. Kayak mana mau gabung lagi kan nggak bisa gitu. Air minyak ya. Udah layangan putus juga kan gitu. Kayak mana nggak bisa. Tapi kan pemilihnya masih ada irisan kalau PAN sama Lu justru misalnya. dengan kita berpisah itu jadi terbelah. Jadi kayak udah lu yang kanan gue yang kiri. Dan gitu. aslinya PAN dan aslinya umat iya, akan kelihatan kan. masuk ke kolamnya Kelihatan. masing-masing. Ya, Sekarang ini nggak mungkin tuh. 01 udah tahu kayak gimana karakteristik pendukungnya. 03 kayak gimana? Ya kan yang satu wah susah lah deh, udah deh nggak kebayang. Tapi 01 bayangin aja nggak bisa deh. Itu kan sedikit dari PAN ini satu dari sedikit partai yang pernah berkoalisi dengan karakteristik sana dan sini. Iya. Karakteristik 01 sekarang. Iya. Dan 03 juga pernah. Ya, Ini bahaya ini pertanyaan ini. di Tahu aku pemerintah ini. Jokowi. Hah? Di pemerintah Jokowi. Oh iya, sekarang Tahu ya. ini gue Sekarang pertanyaan ini sekarang. arahnya Nah, kemana gimana? ini? Coba lu jelasin dulu lah. Aduh, Bedanya apa ampun. kan nggak semuanya. Maaf ya, pertama-tama saya anak baru di politik. Iya. Maklumi omongan saya, jangan diambil hati. Kalau menurut gue ya, Ri, ini. Lu salah pun nggak berani tegur ketum Mbak Kak. Ini Ya udah, maaf ya Tum. Ini namanya belajar politik. Kan Ketum selalu bilang, udah nak, kamu masih muda nak, bikin kesalahan yang banyak. Nggak apa-apa ya. Ini Oh, menurut gue berarti ya. kesalahan lu asalnya dari situ. Iya, ini menurut gue ya. Sama Terus. menurut gue ya, perbedaannya koalisi sama kanan sama kiri. Ya. Gitu ya. Ini kanan kiri aja Ya ya. kanan kiri ya biar aman ya, kan mana yang kanan mana yang kiri kan nggak tahu yang mana ya. terserah kiri dalam Menurut gue perspektif apa, kanan perspektif sebenarnya apa. kanan sama kiri ini sama-sama aja. Sama-sama ekstrem. ya lo yang ngomong ya. Sama-sama ya ibaratnya apa ya? Kayak kalau bahasa halusnya tuh kayak sama-sama keras lah gitu. Punya keyakinan. prinsip, prinsip yang kuat. prinsip, ya. cuman beda kostum. Oh. Dah gitu aja. Punya keteguhan prinsip yang Satu begini, satu begini Iya, gitu. iya. enggak lu nah li- Satu pakai gamis, satu lagi BTS Army lah ya. Ada yang ngomong ya. BTS Army. Iya gitu kan. BTS. Iya. Satu Blackpink, satu BTS. Iya. Gitu. Ya sama. Jadi Sama-sama ya K-pop dua-duanya kan? iya sama-sama K-pop dua-duanya, tapi satu boy band, satu girl band gitu. Itu gitu. aja. Dan Pak Anies tuh pasti nature-nya Kan nggak ya. mungkin apa fans Blackpink sama fans BTS tuh bersatu, kan punya pangsa pasarnya masing-masing. Kayak AC Milan sama Inter Milan gitu kan. Sama-sama nggak mungkin bola, ya. cuman punya gimana kayak mana mau nyatuinnya kan susah gitu loh. Susah banget Ya, gitu. lu gimana? Lu melihat apa faktor yang membuat mereka sulit bertemu? Ya satu Ini sulit bersatu. Kayak PAN dan Umat lah, apa yang Iya. membuat sulit bersatu? Udah punya target marketnya masing-masing nih. Iya. Fansnya Blackpink, fansnya BTS, fansnya BTS. Ya kalau mereka berarti gini nih, Indomaret masih bisa ya belanja di Alfamart. Jadi ngomongin apa sih Ri? Ini benar-benar punya pasar yang berbeda. Jadi kayak nggak mungkin aja gabung karena udah punya orangnya masing-masing, marketnya masing-masing, susah untuk Iya, bergabung ini gitu. Kecuali ambil jalan tengah. Oh, ini- Jalan tengahnya tuh Itu di Pak Prabowo. di Mas ini Anies. kayak Rolex dan Swatch lah. Ya, enggak, itu beda kelas. Ya apa ya Ri? Coba Ri, Di kita cari Mas apa Anies nih? pun sebenarnya cingkrang sama sarung bisa bersatu tuh. Ya itu kan satu inilah. Beda Menurut loh. tuh bersatunya terpaksa. Tapi kan apa maksudnya satu genuine? umbrella kan, Enggak. satu piramid. Kan sekarang Mas Anies kan di dalamnya kan kalau Ah. kita bedah nih, Iya. meskipun kata lo itu kanan misalnya Iya, gitu ya, iya. kan ada Nasdem yang Iya. tengah sekuler misalnya Kan nasionalis. sama, enggak dong. Nasdem kan sekarang udah, Nah akhirnya bertransformasi Nasdem Heeh. PKB. ya PKB kan PKB memang kan NU harusnya Iya sih. ada di sisi lain. pokoknya ibarat minyak dan air lah menurut gua. Agak susah itu kalau untuk bersatu. Makanya surveinya masih di bawah. Karena susah bersatu. Kali itu kalau pandangan saya ya, kalau saya salah ya mungkin saja gitu loh. Nah, Tapi lu lihat Mas Anies yang sekarang di beberapa survei udah cross Dan ngelewatin ninggalin. Mas Ganjar gimana menurut lu? Ya pertama Pak Anies tuh memang he's a very good public speaker ya. Kalau untuk kita ngomongin debat, untuk ngomongin adu gagasan, ya he's the man of the match lah, top lah dia. Coba ini kita fair-fairan nih. Iya. Ya, kita lepas dari lu pendukung Prabowo. Iya. Kak, gua tahu lu fans beratnya Mas Anies dulu. Iya. Nah, apa yang bikin lu Ngaku fans kan sama dia. Mas Anies dulu? Oh dia pintar banget. Iya. He's very Dia smart. kan pimpinan DPR, Mas. Pintar banget. Oh iya benar. Oh Pak Anies tuh ya. sangat Forkopimda, cerdas, Bos, ya. smart, Mbak Zita. sangat cerdas, santun, family man, ya akhlaknya bagus, ya pokoknya oke banget lah. Cuma Om P aja paling yang nggak terkesima. Nah kalau Om P nih kayak ininya apa namanya kebalikannya, Tom and Jerry ini. dua sisi mata koinnya. Kalau Om P tuh tegas, Tegas. apa namanya firm gitu loh, dan juga pintar juga, pintar untuk mengguliti anggaran-anggaran yang aneh-aneh tuh pintar juga Om P. Tapi Gitu ya. syariatnya beda sama Mas Anies. Nah kalau Om P untuk teknis bagus. Oh, ini kayak menyatukan Om P sama Mas Anies lah ya.
Bisa nggak tuh Ri menurut lo? Gue ada cerita. Susah. Gua ada Susah cerita. kan? Gimana Susah, kayak mana gitu loh? 100% susah gue. Kan? Kayak mana Ini itu? kayaknya udah boleh dibuka nih cerita ini. Boleh. Ya, tapi Ya, bahasa-bahasa kita haluskan, kita Iya, haluskan. disensor. Lu tau kan bahasa Ompe Iya, kan? tahu bahasa. Lu tau dong bahasa Ompe kan? Nggak mungkin kita buka di sini. Bayangkan Ompe dengan bahasa yang ekstrim ya. Iya. Tapi dia tiba-tiba nelpon Budi. Ini kita perhalus nih. Ya, Lu di mana? Di mana lo? Nah. Kantor Om. Kenapa? Yaudah deh. Gue males nih, gue kesana deh. Siang-siang nih, out of the blue. Iya. Datanglah dia tiba-tiba Iya. kantor kita di Wijaya itu Pak. Iya. Siang-siang nggak ada janjian, nggak ada Ketua apa. DPRD DKI ini ruko kecil Iya, gua iya. itu dulu kalau di sini mah mending ya. Iya, Ini ruko kecil ini kayak Pangkupon Sarang Merpati ini loh Kak. Iya. Nganggur dia siang-siang. Nganggur, Datang lah. biasa kegiatan dia pertama kali kalau lagi duduk adalah video call sama Ahok. Iya. Hok, mana lo? Ahok sama Anies kan nggak mungkin bersatu. Iya itu Nah, begitu Ahok lah. sama Anies sama kayak Ompe. Ahok sama mungkin. Ompe sama. Sama. Nah, masuk nih. Iya. Siang datang nih. Habis video call, mana Om? Lu ngapain sih Om? Lu Iya, ngapain sih emang gua ada kerjaan aja ketua DPRD gue bilang. Gua ada acara sama presiden tadi gitu. Tapi kalau sama presiden kan gua udah sering katanya kan. Terus kenapa lu nggak datang? Ya ada si Anu tuh katanya kan. Si Anu katanya kan. Si Anies lah. Iya. Iya. Siapa lagi Anu yang lagi ngomongin Anies sama Ompe? Terus. Gua mau cari istilah yang bagus lah. Iya. Nah, pakai istilah Pak Prabowo aja ya. Ada si omon-omon tuh. Omon-omon. Tapi Pak Ompe lebih radikal, lebih ekstrim lah. Radikal lah ya. Radikal ekstrim kan? Iya, Lu paham lah, lu paham ya? Omon-omon masih Paham sopan gue. lah. Paham gue. Paham. Yang ada cek-ceknya itu. Dia Iya, mempersonifikasi Mas Anies dengan bahasa yang Iya. Ompe lah. Iya. Terus. Ya gua pakai istilah Pak Prabowo aja. Si omon-omon tuh. Iya, omon-omon. Males gua satu frame sama dia. Kayak mau nggak mau gue ketua DPRD, dia gubernur dan presiden, gue sama presiden biasa. Nah masa gue satu frame sama si gitu? Wah, harus gue ke tempat lo aja kan. Susah jatuhinnya tuh. Nah kan, ya itulah. Iya, benar. Susah, udah punya fatsunnya masing-masing, Ri. Iya, betul, Jadi betul. kalau menurut gue ya, kalaupun Iya benar. Gua jadi gara-gara lu Iya ngomong kan? gua jadi ingat kejadian. iya kan, jadi Ompe. kalau menurut gue misalnya kayak balik lagi ke Twitter tadi ya, satu. Ya mungkin satu testing the water aja ya. Mau ngelihat nih reaksi orang nih gimana nih. Harusnya kita lihat tadi komen-komennya. Ya, ini masih bisa dilihat. Komen-komen netizen gimana? Kalau gue rasa sangat-sangat sulit gitu loh. Paling kalaupun nanti ya kalau gue sih masih optimis sekali putaran gitu. Kalaupun nanti ada putaran-putaran lain ya pasti gabungnya ke Pak Prabowo. Tapi menurut lo ini kan efek ke elit nih. Ah. Antara itu kan susah disatuin. Susah. Tapi kalau ke bawah menurut lo, apa dampaknya buat squad pendukung, relawan, fanbase ketika capres lo udah bicara 1,3 gitu-gitu? Dampak ke bawahnya ya. Gimana? Gini, itu kan tadi kita bicara mengenai ini apa basisnya Elit. susah nih elitnya. Elit. Kalau Mas Ganjar bilang satu strip 3, buat para pendukung Mas Ganjar, para pemilih Mas Ganjar, fanbase Mas Ganjar di level akar rumput, dampaknya apa? Ya kalau gue sih bingung ya. Bingung lah. Kayak misalnya Ahokers. Terus tiba-tiba suruh pilih Anies gitu. Kan kayak mana? Bingung lah pasti. Bingung. Dan ini off record aja ya. Nggak mungkin off record ya online. Gimana? Ditayangin. Yeah. Udah banyak beberapa yang di paslon, baik paslon pendukung ya, pendukung garis keras 01, 03 yang udah kayak kontak-kontak gitu sama gue. Tapi nggak usah disebutin lah. Ya. Ibaratnya mereka udah pasang gigi. Kalau ini mau baliknya ke 02. Oh, siap balik badan. Udah siap balik Baik badan. itu ke 01 maupun 03. Iya, dua-duanya. Kalau Dan ini dua-duanya. garis keras ya. Susah Rabut, gimana coba? Kayak mana mau digabungin? Ini ada yang bilang kayak gini. Basisnya Gimana coba? Satu strip 3 sama dengan min 2. Ada yang Nggak bilang gitu. mungkin, susah. Tapi ya Iya. itulah. Tapi buat para pendukung tuh bisa jadi hilang semangat gak sih Mbak? Maksudnya Iya. hilang daya juang gak sih? Iya kayak, aduh. Atau malah tambah semangat gara-gara wah kita bersama Mas Anies nih. Nah, logik di bawahnya gimana menurut lu? Enggak, gue bilang orang jadi bingung sih. Jadi bingung. Kayak sekarang kan kalau kita lihat ya kan, ini gue nggak tahu ya, anak kecil nggak paham apa ya. Lu jangan disclaimer terus. Disclaimer Kecil ya. mulu Jadi gini, ini ya. misalnya kayak sekarang kan Padahal udah punya anak kecil banyak dia. udah 3 anak gue. Jadi misalnya pendukungnya Pak Ganjar ini kan pasti loyalisnya PDI Perjuangan dong. Iya dong, majority kan. Pasti. Iya dong. Nah, kalau misalnya Pak Anies kan PKS dan Nasdem. Ya kan? Udah loyalis semua tuh. Yang kalau loyalis itu kan taunya digedeinnya dari PDI Perjuangan. Taunya gedenya di situ. Yeah. Apa namanya? Makannya di situ apa segala macam. Terus tiba-tiba dia taunya Ganjar nih. Terus tiba-tiba
bersatu nih Anies, kan beda banget ya, aneh lah, bingung lah, kayak kehilangan identitas Gimana gitu ngobrolnya kita ya bos ya kan, aduh di jam segini kok lu, aduh ini masih lanjut dulu lah, enggak dulu nggak bisa bos, ini udah waktunya, gitu kan, itu aja udah beda kan. Susah. Janjian jam berapa nanti sama Bakda gitu. Iya. Kan susah kan, bakda Iya, gitu. pas mau saling mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday, ada satu barakallah fi umrik ya kan. Susah, Apa Pak. namanya, kan? Terus selamat Natal diucapin apa enggak ya? Nah, Ribut iya. lagi nanti. Iya, susah ya. Ribut lagi nanti. Cerdas lu. Natal udah Lu lewat, emang ya. cerdas lu. Nggak mungkin itu. Iya. Itu basic banget ya. Iya. Kita satu main musik, nggak boleh musik haram lah gimana? Kayak Tapi mana? Kayak mana? di tempatnya Pak Prabowo itu maksud gua monolitik tuh. Maksud gua sama tuh, semangatnya sama nggak atau ada Kalau di Pak gini-gini ya? Prabowo itu lihat aja komposisinya ya, Golkar tengah, PAN tengah banget. Terus habis itu siapa ekstrim lagi? tengah. Demokrat. PAN ekstrim tengah ya? Tengah. Udah, jadi kita memang tengah, kita jalan tengah. Jadi kalau orang bingung ya ke 02 pasti. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Nah, mungkin tadi Twitter tadi tuh testing aja, ngeliat nih netizen nih gimana sih gitu. Tapi menurut gue itu pasti kalaupun setuju yang elit-elit doang. Kalau yang di bawahnya sih enggak. Larinya ke 02. Nah, ini yang terbaru lagi nih, Kak. Apa? Salah satu Ini apa nih? Masih putra, itu enggak, kita tema baru. Nah, bentar, Tema baru, terus tema satu baru. lagi pertanyaan. Apa? Menurut lu relevan nggak ketika Waketum Nasdem itu tensinya agak tinggi ketika mengetahui Sudirman Said atau Timnas Anies tuh menjalin komunikasi dengan 03. Bentar dulu, Wakatum Nasdem. Siapa dia? Pak Muhammad Ali. Ini gue mau Muhammad cari Ali. ini. Dia sensi. Sensi. Karena Gara-gara salah satu orang-orang di Nasdem menjalin komunikasi dengan orang di Anies. Orang di Anies. orang di Anies, Iya. menjalin komunikasi dengan 03. lah kan satu koalisi. 03 dengan 13 Pak Mas Ganjar. dengan Tanda. Ganjar. Saya tak paham nama ini. 03 kan Ganjar. Iya. 01 Oh iya kembali. Anies, ya kan? Iya. Jadi Sudirman Said membangun komunikasi sama 03. Mat Ali sebagai Nih. tetua Wakatunya. di situ, head coach gitu di situ kan. Coba bacain. Nih gue bacain kok ini ya quote-nya. Begini, kontestasi ini kan sedang berlangsung. Karena kontestasi baru akan berlangsung 14 Februari. Iya. Menurut kami nggak ada hal yang perlu kita terburu-buru untuk melakukan Nah. komunikasi politik karena semua kemungkinan masih akan terjadi kan. Nah itu dia. Jadi Komentar lu gimana? ya menurut gue satu, balik lagi ke poinnya tadi, ini ngapain udah diumumin 13. Justru itu kayak declare akan kalah. Kalau gue ya, dari perspektif gue ya, itu deklarasi bendera putih. Jadi belum bertarung udah bendera putih. Bukan merah putih ya. Bukan bendera putih. Bendera putih, Pak. Nah, yang kedua, kalau gue misalnya jadi supporternya paslon 01 nih, ya kan jangan diumumin dulu dong. Kan semua kemungkinan bisa ke 02, bisa ke 03. Kalau diumumin tuh kayak udah dikunci gitu loh. Justru mungkin aja nanti malah surveinya bisa turun loh. Nggak semua pendukung 01 mau ke 03 atau sebaliknya Oh nurunin iya, survei, malah Pak. takut duluan iya, belum diumumin udah pada kabur duluan nanti. Tapi kalau lu mah bersyukur ya. Bersyukur kita. Nggak, Malah menang banyak. Iya. Malah bisa sekali putaran. Harusnya membangunnya gini, membangun Salah apa itu, salah narasinya. banget. Salah Twitter itu salah. Iya. Salah Harusnya banget. membangunnya Bukan kita salah juga Twitter, menang. salah Mas Ganjar, salah Iya nge-tweet. salah Pak Ganjar. Salah tweetnya. Salah, Bukan Pak. Twitter. Salah konsultannya, Ri. Iya. Konsultannya salah. Kayaknya Mas Ganjar Tangen. operate sendiri. Pasti ada konsultannya. Tange kayaknya. Iya. Keker kan. Bukan mujab. Enggak. Jam baru gabung kemarin. Oke, next topik apa? Nah, yang kedua ada ya orang kayak lu juga. Ya, siapa? Privilege partai. Iya. Dia anak pendiri PDI Perjuangan. Ya kan? Siapa? Muarara Sirait. Oh, Bang Ara. Iya, Oh, Bang yang Ara. lagi viral-viral itu ya. Iya, lagi viral. Yang keluar Dari itu. PDI Keluar dari PDI. Emang dia tuh mundur. kayak keluarga itu ya? Iya, pendiri ya, PDI, pendiri ya. Bang. Kayak Bapaknya Opung Sabang. Panda, kayak Bang Putra Nababan. Oh, ini. kayak orang dalam gitu lah ya. Ordal ya. Ordal mundur. Ini kayak Amin Rais mundur dari PAN. Itu bukan dalam lagi, Pak. Iya. Owner itu. Enggak lah, stakeholder lah. Stakeholder. Nah, itu gimana lu ngelihatnya ada orang mundur kayak gini nih? Ya satu, Kan keluarga politik waktu Mas Kaisang masuk PSI ini kan dulu lu bilang terzolimi. Iya. Kalau ini gimana? ya sama Pak. Pasti terzolimi juga ini Pak. Saya kan pengalaman Pak Dipan Pak. Iya, iya. Pasti orang tuh ya, kalau kita satu keluarga entah itu keluarga darah langsung atau melalui perkawinan politik ya, kalau sampai keluar atau berpisah pasti ada yang terzolimi Pak. Jadi ya menurut gue ya mungkin keluar karena nggak nyaman gitu kali ya. Mohon maaf
kalau ada salah. Kalau nyaman kan nggak mungkin keluar kan. Iya lah, pasti nggak nyaman Terzolimi atau ya. ada. Kalau nggak terzolimi, Siapa yang korban dan siapa yang pelaku menurut Anda? Nah itu wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab kalau itu Pak. Tapi yang jelas pasti menurunkan survei tuh. nah, Surveinya 01. Ya kan, 01. ya kan royal. 03. Kan 03, sorry kebalik mulu. Ganjar lu sebutnya Ganjar, Ya, Ganjar lah. gue juga kadang suka kebelet-beletnya antara. Kebanyakan kalau dulu Kebanyakan. dua enak kan. Iya. enak nih. Dia menurunkan juga surveinya lah pasti. Kan itu kan salah satu apa namanya? Tadi lo bilang kan onal lah bahasa gitu. Iya, simbol ini ya. Simbolnya gitu. Tapi kan Bang Ara tuh kan bilang gini nih, salah satunya saya ikut derek Pak Jokowi, artinya ikutlah kemana Iya. langkah Pak Jokowi. Jokowi. Sementara Pak Jokowi kan belum keluar dari PDI. Lu baca masa? gimana? Belum. Setahu gue udah punya KTA apaan? Asik. Tapi FYI ya, kita berterima kasih banget loh sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu pertama kali loh bilang keluarganya salah satu partai itu PAN. Belum ada loh Pak Jokowi statement keluarganya partai mana gitu. PAN keluarga Jokowi, Jokowi keluarga PAN. Aduh, seneng banget gue. Dan diafirmasi ya Pak Jokowi ya? Afirmasi. Kalau Pak Jokowi PDI kan biasa memang Iya. itu asalnya kan. Iya, keluarga PAN loh, seneng Gitu. banget. Iya. Ya karena Pak Jokowi itu ya kita bisa lihat ya, kalau ke daerah kan gue pernah berapa kali ikut ketum ya, ke Jawa Tengah atau misalnya ke wilayah timur, kalau ditanya tuh orang seneng nggak sama Pak Jokowi? Seneng, karena apa yang Pak Jokowi kerjain tuh ada hasilnya, entah itu jalan tol, entah itu bansos, BLT, ada yang orang tuh diinget gitu loh, ada yang diinget sama Pak Jokowi, ada hasil kerjanya. Apa tuh Ri? Tapi ini ada video ini nih, lu harus Apa tuh? tanggapi nih. Gue lagi demen nih sama video ini nih. Apa itu? Coba digedein volumenya. Terima kasih atas segalanya Biasa aja. bersama kita. Pastikan terus melangkah. Erlangga Gemoy ini kan. Kerenan PAN lah. Nih gimana menurut lu nih? Golkar ternyata udah ngeluarin iklan nih kan? Gue lihat nih. Berdua dalam cita. Asik. Bagus sih iklannya. Golkar Keren. selalu bersama Jokowi itu. Keren, iklannya keren. Tapi Tapi nggak kan PAN keluarga keluarga aja. Jokowi, Jokowi keluarga PAN. Sombong amat gitu ya. Udah ada statementnya itu ya? Udah ada. PAN keluarga Jokowi, Jokowi keluarga PAN. Wah, itu kita thank you Pak Jokowi, we love you gitu. Iya. Top lah. Ini kalau Golkar ini ngikutin PAN aja gimana? Enggak sih, kan sekoalisi Ri. Lu jangan kata komplit. Bisa rusak ini koalisi. Kita apa? Golkar kita bersahabat. Pak Ri. Erlangga gemoy nggak menurut? Gemoy banget. Gemoy. Iya. Ajak joget lah. Nah, bikinin lagu dia buat Pak Erlangga ya. Pak Erlangga Kita bikinin. joget juga loh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo lebih fasih memang. Nanti bikin deh, kita bikinin lagu buat Pak Erlangga. Apa kira-kira lagu yang cocok? Ya pasti buat ada lagu DJ remix itu. Nanti kita bikinin. Lu udah punya lagu-lagu baru sekarang lagi mah, Pak? Banyak Setelah lagunya. Oke Gas itu di Banyak. akuisisi oleh jadi milik bersama ini. Banyak. Kita itu jadi gini. PAN itu kan ya kalau kita ngomongin flashback sedikit ya, dulu kan nggak ada yang joget ya, Bud ya. Sekarang kan joget semua kan. Ya memang dari awal itu PAN itu kan gue selalu bilang, lo nggak mau joget sekarang nggak apa-apa, tapi lo akan joget pada waktunya. Lo ngebully PAN sekarang nggak apa-apa, toh lo nanti akan joget pada waktunya. Karena joget musik itu kan something yang universal dan sebenarnya yang di message yang dibawa PAN itu bukan hanya joget tapi kebahagiaan sih. Politik nuansa baru, politik kebahagiaan, politik yang gembira. Sekarang lebih happy kan? Jauh lebih happy. Karena joget itu salah satu metodenya aja. Ada joget, ada komedi, ada happy-happy. Nah. Tapi message-nya adalah politik tuh jangan dibawa stres, dibawa riang gembira. Nah gimana menurut lo program food estate-nya Pak Prabowo ini? Food estate? Oh, yang bagi-bagi susu sama makanan? Bukan itu. Yang mana? Itu malu ikut di HI sama Mas Gibran tuh. Coba cerita Yang mana? dulu deh. Food estate tuh yang mana? Yang Gibran? Ya enggak Yang Bawaslu? Buka lahan jagung ini loh. Yang mana? Enggak, ya Pak Prabowo Aku nggak ikutin lagi Iya. yang itu programnya. Aku kadang Ya, soal- bolos di TKN Pak Iya, Prabowo, mohon soal maaf. soal makan siang sama susu gratis. Ya udah itu gimana, aja Bro? ya. Ya, itu aja. Makan siang sama susu gratis. Itu jadi Kan kan belum tentu orang mau. Iya. Nanti Itu kalau orang lu, senang. lu sebagai ibu nih misalnya nih, lu Iya, sebagai ibu nih. uh-uh. Loh, gimana anak gue mana percaya nih misalnya anak gue dapat nasi pembagian ini kan mending dari gua nih. Gue Enggak, akan enggak. pastikan gizi Enggak. anak gua. Kalau di bawah enggak, Gimana? nunggu Coba nunggu dulu deh, banget, coba dulu nunggu deh. banget. Contoh misalnya di Jakarta ya, ada PAUD namanya PAUD SPS. Jadi PAUD SPS itu PAUD yang nggak mampu. Jadi kalau sekolahin anak lo di situ ya terserah SPP-nya semampu lo mampu 10.000 per bulan ya 10.000.
karena itu yang bikin RW. Jadi Oh, ada ya kayak itu ya? bakti sosial lah Iya, gitu. iya, iya. Lu mampu 100.000 ya 100.000. Ya. Ya kalau masing-masing coba anggap 100.000 ya. 100.000 anaknya 20, kan 2 juta per bulan. Gimana tuh mau ngajarin anak-anak itu tiap hari? Tapi kalau ada program makan siang atau susu gratis itu sangat membantu, Bud. Itu ditunggu-tunggu banget. Sekarang kan di DKI juga udah ada sebenarnya kan. Untuk anak-anak yang nggak mampu ada kayak makanan gizi lah, tapi sangat nggak layak, sangat sedikit. sekarang udah ada nih? Udah ada di DKI. Mas Anies dong? Ada. Program Enggak, udah Mas dari Anies. sebelumnya juga udah ada. Memang udah ada. Iya. Jadi kasih kayak makanan asupan lah untuk apa namanya anak-anak yang kecil-kecil gitulah gitu. Nah, tapi kalau ada program makan siang sama susu gratis, wah itu sih top. Nah, Bukannya pilihannya dibatasi jadinya, Mbak? Enggak Atau dong. jangan-jangan di bawah ini nggak punya Kita pilihan lihat juga aja sekarang kadang-kadang di Korea hari-hari. Selatan. Korea Selatan anak-anaknya tinggi-tinggi, badannya jadi-jadi. Itu kan pasti pemerintah ikut campur di situ. Generasi selanjutnya penting lah. Dari fisiknya dulu, kalau generasi anak kita udah pada stunting, sakit, tingginya ini ya gimana? berarti Feral Bramasta ini pemerintah ikut campur nih. Ikut ya. campur lah. Kita makanya rekrut gitu loh. Karena generasi unggul, generasi emas, tinggi kan. Ini gua mau nanya nih soal kejadian Mas Gibran yang dinyatakan bersalah lah ya, Iya. Bawaslu. Bagi-bagi susu. Bagi susu Saya dia. jadi nggak enak Ada sama Mas doi, Gibran. Bos. Iya. Jadi nggak enak, Mas. Kalau pergi sama saya mah kadang-kadang begitu. Ada aja masalah. Terus saya nggak cari masalah loh, Dan sumpah. jangan lupa kemarin viral juga Pak Zul viral bagi-bagi susu kotak-kotaknya ini bos Iya. kasih kan apa ya. Iya. Orang tapi seneng yang banget. di Mas Gibran ini loh. Iya, iya. Jadi kan gini, kan Ceritanya. kontak-kontakan sama Mas Gibran. Mbak mau ke Jakarta, mau CFD. Oke Mas, siap kita temenin. Loh, Turunlah Blue Mas Squad ini, Gibran kan. dong, kan aku telepon lah. Ya, Uya, Eko Patrio, siapa lagi yang bisa? Ayo kita temenin. Mas Gibran mau olahraga. Pada bisa semua, ikut dong. Jangan pada pakai baju-baju aneh ya. Ini bukan kampanye gitu. Baju biasa aja, oke. Baju aneh nih. Baju aneh gitu ya. Baju aneh baju lu kayaknya tim lu aneh semua baju. Iya, jangan baju-baju aneh lah gitu. Yang normal-normal aja. Oh iya siap ketua. Udah gitu tetap aja pakai bajunya ada warna birunya gitu kan. Udah gue bilang jangan pakai baju aneh tapi nggak ada logo lah. Dah jalan di CFD itu kayak bukan ini loh. Apa namanya? Kayak bukan orang biasa loh yang jalan baru jalan orang ngumpul. Itu udah kayak presiden yang lewat. Sumpah. Mohon maaf, cawapres yang lewat ya. Udah kayak cawapres yang lewat. Emang bener cawapres. Maksudnya bukan cawapres, udah wapres Udah yang lewat. wapres, ya. Udah kayak wapres yang lewat. Itu Mas Gibran jalan 2 meter, 3 meter orang pada ngerubungin semua kan. Dan Mas Nah, Gibran udah dikawal pas pampres pun. udah dikawal. Gua aja sampai kesikut-sikut kan. Nah gitu Mas Gibran tuh humble banget orangnya. Semua orang yang ngajak foto diladenin. Kalau gua kan kadang-kadang kan kabur kan. Udah kebanyakan Iya. panas kabur. Iya. Ini bener-bener Pura-pura diladenin. bolot lu kadang-kadang. Gue tadi udah mau kabur, kemarin nggak enak. Masa ninggalin Mas Gibran gitu kan? Nanti ketua marah kan sama gue kan? Gimana sih kamu nemenin aja nggak nemenin gitu kan? Tapi kan kata ketum pesan satu, Apa buatlah tuh? kesalahan sedini Iya mungkin betul. dan Jadi sesering ya mungkin. kan sehingga ketumnya lu ngomong belajar. gitu ya. Iya. Nah akhirnya kita temenin Kan ini deh. masa tinggalin keluarga kan? Iya nggak mungkin dong kan keluarga ya. Nggak mungkin kita temenin. Nggak Oh mungkin iya berarti udah tinggalin. jadi sepupu lu ya Udah ibaratnya. lah, udah lah, semua udah jadi kita udah keluarga besar, ya kan? Kemarin makan siang loh kita, makan siang sama Pak Jokowi di Pak Zul ya? di Bogor sama Blue Squad. Oh, jadi Oh Blue Squad ikut. Ikut. Jan Etes ini ponakannya Reza Ponakan Ilham lah. juga ternyata. Ya udah saudara lah kita. Nah, ada kan jalan tuh nggak lama 10 meter apa 20 meter ada yang nyamperin anak-anak skate. Mas Gibran lihat nih kita main skate. Wah rame tuh. Mas Gibran, ayo dong Mas Gibran ikut dong. Udah happy. Jalan lagi nggak lama ada yang main musik. Mas Gibran nonton dong kita main musik. Nonton main musik, makanya di foto-foto kan. Terus ada lagi Mas Gibran lihat dong kita street workout ya. Itu benar-benar ketemu di jalan. Ketemu aja di tuh? jalan. Bener-bener nggak di planning. Kan di CFD aneh-aneh ya. Ada Iya, komunitas ini, komunitas itu. Udah. Ada yang bawa anjing juga. Anjing, Ada macam-macam deh. reptil ini Ah. ada, Bang. Anjing apa namanya? Buaya air tawar juga ada kalau bisa dipakai. Anjing apa namanya yang gede itu? Apa? Ini Anjing pelacak ya. Pokoknya macam-macam lah. Macam-macam. Tiba-tiba pas kita lagi jalan, ada yang bawa susu. Bawa susu masih sekardus-kardus ya. Nggak ada Siapa tuh. yang bawa susu, siapa? Nggak tahu, pokoknya kan dioper-oper gitu lah. Aku kan terima lah, ya kan. Susunya juga masih dalam kardus. Bukan yang udah di branding itu loh. Enggak, cuman 3 apa 4 kardus lah. susu biasa kan? Susu biasa, nggak ada si stiker Prabowo Gibran tuh nggak ada. Nggak ada.
Susu biasa dilempar-lempar ya, aku pegang, aku kasih ke Mas Gibran. Makanya saya jadi merasa bersalah. Oh, karena lu yang oper ini Saya kan. yang oper ke Mas Gibran. Ayo Mas bagiin gitu. Kayak mana kan dikasih susu, Mas bagiin Mas. Oh bagiin, Mbak Selfie juga ya. Kata ketumnya anak gue bikin masalah mulu gitu kan. Tapi Pak, aturannya di CFD itu nggak boleh kampanye ya? Gak boleh kampanye. Emang nggak kampanye, bagi-bagi susu emang kampanye? Kan enggak kan? Iya nggak? Nggak Nggak tahu lu jangan mandi. Jangan Udah cari kan? pembelaan dari Bagilah kita. kita susu, bagi susu. Ada anak-anak kecil Mas Gibran minta susu, bagi susu, udah selesai bagi susu pulang. Udah pulang. Oh, Mas Gibran pun nggak tahu itu susu dari mana. Nggak tahu. Itu lu yang tahu. Gua nggak tahu, gua terima Dia juga- susu. Terima. Iya. Kita oper-operan, pasti terima susu, gua terima susu udah bagi-bagi. Ayo Mas, Oh, bagiin gitu. jadi yang pertama ngasih ke Mas Gibran lu. Gue Yang terakhir ngasih ke Mas Gibran. kasih Mas Gibran. Rantai makanan terakhir itu sebelum ke Mas Tapi Gibran. pas pampasnya juga nggak tahu, kasih juga ke Mas Gibran. Kita lebih kacau lagi. Udah bagi-bagi susu udah selesai pulang. Terus minggu depan Mbak Zita katanya Mas Eko Patrio, kita semua dipanggil sama Bawaslu. Hah, salah apa kita gitu kan? Kayak mana? Kayak mana ini bagi-bagi susu salah? Ya udahlah, aku datang aja kalau gitu. Aku juga kan mau klarifikasi dong gitu. Kenapa kita nggak salah kok dipanggil gitu kan? Terus nggak lama ada surat dari Bawaslu RI sama Gakumdu menyatakan bahwa itu nggak ada pelanggaran. Ya udah nggak usah datang lah gitu kan. Udah clear nih. Datang lagi panggilan kedua dipanggil. Ya udah panggilan kedua datang ya gua ramein lah. Datang Blue Squad semua gitu. Iya, Gitu. mengepung ini kan. By the way kemarin sama Pak Tapi Joko- bersalah kan akhirnya kan? Ya akhirnya bersalah kan ditanya sama Salahnya apa? nggak tahu. Pokoknya bukan Teknis lu. bukan kesalahan teknis yang melanggar pemilu, tapi mungkin kesalahan-kesalahan lainnya. Gua nggak tahu apa itu. Ya karena kealpaan dan ketidaktahuan. Tapi gue menyayangkan Karena sih. oper-mengoper Kita ini kan ya. udah dipanggil nih, Blue Squad. PAN udah dipanggil. Kenapa Mas Gibran masih dipanggil lagi? Gitu loh. Kan udah dipanggil, udah Sebagai ini ya, pengoper terakhir iya, ini ya. Udah kita udah datang gitu loh. Kenapa masih dipanggil lagi? Dan dinyatakan bersalah lagi. Kan gue jadi nggak enak gitu loh. Jadi kesannya gimana gitu loh. Kayak mana gitu keluarga. Jadi nggak enak. Ya Mbak, tapi- keluarga kan. Iya, Kak. Emang yang paling banyak menjerumuskan keluarga ini juga keluarga. Maaf ya Pak Jokowi, Mas Gibran mohon maaf. Ya, banyak kejahatan itu karena ada aspirasi dan dukungan keluarga itu. Takut Jangan kapok ya Mas, Iya. sama saya Mas. Mbak, Jangan tapi- kapok Mas. lu kan Pak Prabowo udah oke gas nih Iya. udah joget. Mas Gibran kok gue liat kayak jarang ya. Hampir nggak pernah deh kayak Mas joget-joget. Gibran mah kan aku pernah nanya gini. Lu udah pernah ngajak udah, nggak Mas Gibran? Udah. Kan aku tanya Mas, itu dong bikin konten dong sama Blue Squad gitu kan. Tapi aku nggak joget ya Mbak. Ih nggak apa-apa gitu. Kan gue bilang kalau ada orang yang oke joget, ada yang enggak. Mas Gibran kan orangnya memang apa ya, jujur ya, honest gitu. Kalau dia memang nggak bisa joget, dia bilang nggak joget. Dia bilang Mbak aku kalau joget aku nggak bisa katanya. Ya udah oke Mas, kita bikin konten yang lain aja gitu. Akhirnya bikin apa? Bagi-bagi susu. Gila. Enggak, kalau Mas Gibran emang dia nggak bukan yang suka joget gitu, Bud. Tapi lo Udah lihat pernah, dong. Mas ini dulu Mas, dengar dulu. Enggak, tapi lo lihat dong saat debat Cawapres 2. Keren banget kan? Lu ada nggak di situ? Wah, ada gue di situ. Nomor 3 gue duduk, pakai bando gue, bolone Gibran. Iya. Ah. Sayangnya hari itu peserta ini nggak bisa masuk ke TV semua ya, jadi nggak kelihatan. Nggak lu. kelihatan ya gue Iya, ya. pada- Gue heboh banget di belakang. Keren banget debat Mas Gibran. Wah, menguasai banget substansi semuanya. Kira cupu ternyata suhu. Suhu, itu TikTok gue loh. Itu lu ya? Iya, TikTok gue dapat berapa juta kita ya? Hampir 3 juta. Coba data yang benar dong. Berapa juta? Berapa juta? 8 8 juta juta, loh. itu yang Itu benar. gue ternyata cupu, dikira cupu ternyata suhu, itu gue yang naikin di TikTok. Oh itu lu akhirnya dipakai pula sama Iya. iya kan sih. Bos, Semua orang. kalau TikTok di ban kawan nih kekuatannya hilang setengah ini. Ini kayak Samson bulu ketek. Samson Betawi ini kan. Aduh. Iya. Kemarin sama Pak Jokowi ngomongin apa aja, Mbak? Ya, Share-share ngomong-ngomong keluarga lah asik. Ya keluarga ya banyak lah ini ngomongin lah asik. Orang bener ya. Ya kan seneng ya sama Jokowi ya. Ini mah yakin dulu. Iya, jurusnya itu. Seneng lah banyak lah. Makanya dia kritik Mas Ganjar tadi Mas Ganjar aja udah nggak yakin. Iya. Iya, gimana kalau kita Masalah kan yakin? kalah itu masalah Kalah takdir. menang atau Iya. keluarga nggak jadi keluarga kan terus Iya, kalau kita yakin, aku yakin Pak Prabowo menang. PAN keluarga Jokowi keluarga PAN. Itu aja yang kita pegang. Ya diulang-ulang gitu. Mbak, selama belum Dia- dibantah itulah kebenaran. Dan kenapa keluarga dia, Bos? Pak Jokowi karena nggak punya KTA, adanya kakak kan, kan keluarga. Apa pesan-pesan Pak Jokowi waktu itu, Mbak? Nggak tahu sih ya kan jauh ya. Cuman
Dengar-dengar. Lu sibuk sendirilah dengan perjodohan Desi Ratnasari. Iya, dengan Pak Prabowo belum sukses ini loh. Tapi udah ada inilah angin-angin positif lah. Ya enggak cuman kita nanya sama ketemu tuh ngomongin apa sih sama Pak Jokowi gitu lama banget ya. Lu nggak ikut? Gue ikut. Yang ngomongin ini katanya ngomongin tentang program-programnya Pak Jokowi. Udah gitu doang. Nggak ngomongin yang lain-lain. Ya, masa nggak ada? Ada lah. Kan keluarga nggak boleh membocorkan rahasia keluarga. Bagi-bagi susu. Pergi lagi katanya. Terus bagi keluarga Pak Jokowi ini gue baca nih headline majalah Tempo minggu ini ya. Apa tuh? Nih gue bacanya beberapa ya. Bisakah Jokowi membuat Prabowo Gibran menang satu putaran? Manuver Jokowi memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Gagasan koalisi gitu. Intinya Pak hasrat menang satu putaran gambarnya Pak Jokowi bawa logo 2 gitu. Ya kata Mas Hinton, Pak Jokowi itu adalah ketua umum tim sukses katanya. Ketuanya Pak Rosan, ketua umumnya Pak Jokowi. Nah, ini Pak Jokowi dinilai berperan aktif dan banyak melakukan terabasan bukan terobosan ya, terabasan untuk menangin Prabowo. Menurut lo gimana? Ya kalau gue sih ngeliat ya orang bisa interpretasi gimana aja ya, terserah ya. Tapi kalau yang gue lihat memang masyarakat tuh secinta itu sama Pak Jokowi. Udah kalau lu ke daerah, lu ke Jawa Tengah, Jawa Barat, ke Mandalika, tanya gimana Pak Jokowi, semuanya cinta sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu ada yang ditinggalin di wilayah itu, entah itu infrastruktur atau bansos atau BLT. Jadi kerjanya tuh betul-betul kerja nyata, ada buktinya. Jadi kalau misalnya sekarang orang banyak yang ngikutin Pak Jokowi, kayak tadi ada yang mundur karena Pak Jokowi, ya itu wajar. Memang orang secinta itu sama Pak Jokowi. Surveinya tinggi banget kan kecintaannya gitu. Jadi ya karena ya luber ini ya Pak Jokowi ini luber lah ininya ya. Wah. Efeknya. Jadi Pak wajar dong kalau Pak Zul waktu itu bilang kan bansos ini dari mana ya bantuannya ya, ingat ya. Ya dan PAN itu satu-satunya partai yang konsisten melanjutkan program Jokowi loh. Konsisten banget kan, diulang-ulang kan di sosmed kan. Ya kalau misalnya apapun itu program Pak Jokowi, entah itu bansos atau infrastruktur atau apapun, kalau Pak Prabowo terpilih ya kita yang akan menjadi. Tapi kan Pak Zul bilang itu uangnya Pak Jokowi itu. Apanya? Iya, terima kasih dapat bansos, dapat BLT. Pak Zul minta ya terima kasihnya ke Pak Jokowi. Oh iya, betul. Nah, itu gimana menurut lo? Ya bagus, memang harus seperti itu. Ya memang gitu. Kan kata orang-orang bilang uang rakyat, uang negara. Uang rakyat kan bisa aja dibikin program-program aneh-aneh, ya kan? Tapi kalau Pak Jokowi kan langsung ke masyarakat, infrastruktur bisa dinikmati, bansos bisa dinikmati, apalagi bisa aja bikin-bikin yang aneh-aneh, uang rakyat tapi nggak dirasakan, ini kan dirasakan semua. Kan gue udah ikut tuh. Iya. Kadang-kadang gitu, ya itulah. Iyalah. Ya, gue ngerti maksud lu sih, tapi gue mau ngejek lu aja kan gitu. Iyalah. Gitu ya, kira-kira. Anggaran kan bisa banyak, cuman kan bisa dirasakan sama masyarakat apa enggak lah. Kalau Pak Jokowi semuanya dirasain. Tapi gini, kita kalau mau Jakarta objektif deh. Apa yang terjadi dengan Pak Jokowi di nasional sekarang dengan approval rating yang sangat tinggi juga dirasakan sama oleh rakyat DKI ketika Mas Anies jadi gubernur. Mas Anies diganjar approval rating yang sama tingginya, bahkan di beberapa data lebih tinggi dibanding approval rating Pak Jokowi di sini. Pak Anies di Jakarta tinggi banget. Ya, 86%. Ya, karena gini, Mbak Kasita itu menurut gua orang yang sangat valid ngomongin anggarannya digunakan buat apa, karena gue mau ngomong nih tapi entah salah dia lagi. Punya otoritas kan, pernah punya wewenang untuk merumuskan ini nggak salah nggak benar ya. Ya. Ini nggak salah nggak benar ya. Yang dilakukan Pak Anies tuh hampir sama Pak Jokowi, bisa dirasakan oleh rakyat DKI. Banyak banget hibahnya bos. Oke. Hibah untuk ormas, hibah untuk ini itu semua. Jadi ya langsung ke end user. Kuenya dibagi-bagi lebih banyak dan langsung. Bukan bentuk program, hibah langsung dirasain. Jadi makanya berkesan banget. Jadi Mas Anies belajar dari Pak Jokowi ya? Iyalah, pastilah. Pak Jokowi coba deh keliling deh, tanya masyarakat, kenapa cinta sama Pak Jokowi? Pasti aja ada yang disebutin, ada yang ditinggalin gitu loh sama Pak Jokowi di daerah itu. Jadi semua pembangunannya itu ada yang ditinggalin dan dirasain oleh masyarakat. Hebatnya Pak Jokowi, nggak banyak ngomong, tapi kerjanya nyata. Jadi bener dong, kalau gini, jadi kalau efek dari bansos dan BLT-nya Pak Jokowi jadi konversi elektoralnya orang nyoblos Prabowo itu menurut lu wajar? Wajar lah, karena approvalnya Pak Jokowi kan berapa sih? Masih di atas 75-76? Gila loh, itu tinggi banget loh. Untuk presiden 2 periode ya, tinggi banget. Waktu Pak SBY berapa terakhir? Pak SBY itu 2013 45%. Nah, kan? Ini 75 itu sangat. Nggak Obama berapa? Obama jauh 30-an. Sih? Kalau di karena Amerika dia yang emang Obamacare itu kan, Obamacare kan program kan. Lo mau dapetin Obamacare kan susah. Kalau ini kan langsung loh. Infrastruktur, bansos, BLT, wah top lah. Iya bener ya. Langsung approval orang.
Makanya salah tuh kemarin waktu Pak Mendak bilang mau melanjutkan bansos, terus ada yang bilang jangan lanjut karena ada kan? Ada. Nah, itu naik tuh survei naik karena orang maunya bansos dilanjutkan lah gitu. Kalau Opung Panda lebih parah. Kenapa? Pak Jokowi, ini pesan untuk Pak Jokowi. Janganlah Pak Jokowi belusukan lagi. Pak Jokowi di istana aja. Pak Ganjar kemana Pak Jokowi katanya ke situ. Pak Ganjar kemana Pak Jokowi ke situ. Udahlah Pak Jokowi kau di istana aja. Kan ada menteri-menteri kau, ada menteri perdagangan, ada apa. Ya, nggak usah lah jalan-jalan ke pasar. Gitu. Menurut rakyat marah lah. Ke pasar Mendak aja katanya. Ya jangan lah, rakyat marah lah. Rakyat tuh senang Pak Jokowi tuh kalau turun tuh ada yang ditinggalin loh untuk masyarakat gitu. Ya bagi-bagi bansos lah, BLT lah. Dari dulu loh, nggak sekarang aja. Nggak pas kampanye aja. Di Lampung Pak Jokowi lewat jalan Lampung langsung bagus tuh. Iya, itu nggak pernah bagus loh, kan gue orang Lampung, Bud. Gue tahu banget, Bud. Lampung tuh ya, apa yang sempat ada yang viral itu kan, yang anak di TikTok itu kan, si Bima itu kan. Ya itu benar apa yang diomongin, Dakjal itu benar. Nggak pernah benar jalan di Lampung. Ya pas Pak Jokowi langsung smooth loh. Keren. Kalian dah ini bos. Kata gubernur ini, alhamdulillah nggak apa-apa lu kata-katain gue, tapi gue dapet dana. Ya kan? Jadi yang nggak penting hanya outputnya kan. Ya ada outputnya, keren lah. Tapi kalau orang menganggap bahwa itu nggak etis lah, Pak Mendak bilang ini bansos. Terima kasih kok Pak Jokowi. Enggak lah, Pak Jokowi itu kan ini kan bukan uang presiden, ini uang rakyat. Itu nyinyir deh orang kayak gitu ya. Ya berterima kasih sama Pak Jokowi. Apa anggaran negara dipakai untuk masyarakat dan langsung dinikmati oleh masyarakat. Ya bersyukur lah. Kayaknya kita harus akhiri nih, lama-lama kita terpengaruh dia nih. Dia tuh santai loh, dia tuh nggak ngegas loh dari tadi. Kita yang ngegas nanyanya. Iya. Nah coba kasih dulu harapan lu untuk Pak Jokowi agar Pak Jokowi ikut joget juga sama lu, kira-kira musik. Kayak nggak mungkin deh kalau itu, karena Pak Jokowi beda kemarin cuttingannya. Beda. Jangan salah lu, waktu di Vietnam gue yang gacor dia. Oh iya ya kan gini-gini Pak Jokowi. Iya kan Bu Iriana juga sering. Kalau harapan gue pasti waktu Asian Games tuh gue yang Jokowi gimana ada kan ayo. Kalau harapan gue ini kan di akhir periodenya Pak Jokowi ya. Satu, kita tuh bersyukur banget punya presiden kayak Pak Jokowi. Belum tentu ada lagi yang kayak gitu. Jadi gue berharap nanti setelah Pak Jokowi semua program-programnya Pak Jokowi itu bisa dilanjutkan. Jangan ada satupun yang di stop, dan PAN akan mengawal itu. Baik itu pembangunan infrastruktur, lalu bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat, karena itulah yang paling betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Bisa aja pemimpin selanjutnya bikin program ini, program itu, tapi nggak dinikmati oleh masyarakat. Pengennya, dan di PAN kita konsisten, Ketum juga udah bilang berkali-kali kan akan melanjutkan semua program Pak Jokowi, yang terutama yang langsung kepada masyarakat. Kalau dianggap gini Mbak, bantuan-bantuan itu tuh kayaknya ngasih rakyat jadi males. Enggak. Nah, gimana menurut lu? Enggak lah, enggak. Ya enggak, kenapa? Ya enggak, tapi kenapa, Bos? Ini panjang lagi nih kalau aku ngomongin ini. Udah nikmati aja. Sekarang buka aja data perekonomian kita, asik. Buka aja data perekonomian kita, apakah ekonomi Indonesia turun? Kan enggak, kan dikasihnya ke masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Enggak lah, Enggak ya? Enggak. Lu pengalaman lu empirik di lapangan tuh orang lebih happy dapat program langsung yang dirasakan langsung dipegang gitu Mbak, dibanding sekarang ke Lampung. Dulu gua kalau ke Lampung kan di Bakahuni ya. Itu gua mau ke Bandar Lampung bisa 5-6 jam. Sekarang tolnya bagus, pemandangannya wow, 2 jam sampai ke Bandung. Dulu kan di Cibiru tuh kereta cepat kan. Sekarang teman-teman gue pada naik kereta cepat dari sampai stasiun situ bisa langsung nyampe ke kota Bandung ya, tengah kota. Iya, tetap bayangin lebih cepet ya. Itu kalau nggak dimulai nggak akan ada itu, nggak akan ada. Ya itu karena Pak Jokowi itu menurut gue ketika dia yakin akan sesuatu dia berani mengeksekusinya, walaupun banyak yang nggak suka, banyak cibiran, tapi ketika itu sesuatu yang dia yakin itu baik dan benar untuk masa depan juga bermanfaat, jalanin. Jangan IKN juga nanti gitu kan. IKN juga gitu kan, sekarang semua orang kontra. Entah kalau udah jadi, oh iya benar ya Jakarta enak ya, polusinya berkurang ya, macetnya berkurang ya, nggak banyak demo ya kan gitu nanti. Nah ini terakhir nih, menurut lu kemarin Pak Jokowi nggak datang pertama kali ke ulang tahun PDI itu, ini nggak? Itu kayak Pak Jokowi dan PDI lu gua N gitu kan? Kayaknya sih ya. Karena? Tadi yang mau dibilang. Terzolim. Alasannya apa? Hah? Biasanya ada kader yang jadi pejabat kalau di PAN, nggak datang ke acara ulang tahun PAN misalnya, itu karena apa biasanya? Terzolim. Udahlah, oke sampai jumpa lagi. Itu